Oh ya, bisa. Sudah bisa Pak Irwan. Sepertinya sudah bisa. Di tempat saya kok belum bisa terlihat apa ya? Atau Bapak bisa itu ikan dulu, dicoba. Oh, nggih, sampun Pak, Ah, sudah bisa sampun ya. terlihat. Oke. Ya, sudah. Eh, Ini. De Irwan, dimulai saja De Irwan. Sepertinya menghilang Mas Irwannya. Oh, mungkin sinyal ya. Enggak, iya tadi sempat suaranya muncul tapi tiba-tiba hilang. Oke, Nze. Baik, Pak Sinten nggih, saya mengundangnya Pak Pak Lailan, Arkom. Pak Arkom. Arkom. Arkom, mohon izin kita menunggu De Irwan dulu karena nanti MC dan moderatornya De Irwan. Mohon Iya, ditunggu baik. sebentar. Nge. Baik, baik. Mana Ustaz Herian? Tidur seperti itu. Ini kita bisa mulai langsung saja Bapak, atau pripun? Mbak Nita? Baik. Iya, dimulai saja De Irwan. Oh, Tadi tak panggil-panggil terus keluar, kayaknya sinyal ya Pak, De betul Irwan. sinyalnya. Oke, Mbak, ini baik. yang sambutan siapa ya Mbak ya? Kalau nggak ada yang lain, nanti saya nggak apa-apa. Oh, siap. Baik. Oke. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas Zoom yang insya Allah mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pengajian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara pada saat pengajian berlangsung, agar kita dapat bersama-sama menyimak dengan baik
Irwan. Irwan sinyalnya sepertinya ya. Ya, terputus-putus suaranya itu. Iya, betul, betul Pak Ustadz. Irwan, maaf Irwan, mungkin tidak pakai gambar dulu ya. Halo Irwan, sepertinya terpental lagi Terpental. nih Pak Ustadz. Ya, baik. Baik, mohon maaf ini mungkin saya langsung memberikan sambutan saja, nanti kita tidak kemalaman. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin mewakili Bapak Ibu pengurus yang lain yang malam ini tidak bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Bapak narasumber, Pak Muhammad Lailan Arkom. Kemarin itu saya sempat nanya MHD itu apa gelar apa gitu yang saya tidak familiar begitu. Ternyata MHD ini adalah kebiasaan Melayu ya Pak ya, untuk menyebut Muhammad begitu. Jadi MHD Lailan Arkom itu ternyata adalah Bapak Muhammad Lailan Arkom gitu. Oke, saya mengerti ternyata ini adalah kebiasaan Melayu ya. Ya, karena tadinya saya pikir ini gelar apa begitu ya Pak ya. Kemudian beliau adalah Sekretaris Prodi Magister S2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih kepada Pak Arkom yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk menjadi narasumber di Muhammadiyah with You seri yang ke-268 ini Bapak. Jadi kita sudah running hampir setahun. Kita sudah running hampir setahun. Ini adalah ya memang kita masih belum tahu ini COVID sampai kapan begitu Pak, sehingga kemarin setelah Lebaran itu ketika kita masih agak vakum itu kemudian banyak dari peserta yang japri-japri dan menanyakan kembali Pak, baik melalui saya, melalui Pak Isnawan, melalui Pak Dede dan yang lainnya begitu. Nah sehingga kita usung kembali nih Muhammadiyah with You ini, sehingga kemarin setelah Pak Abdi dari MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid menyampaikan bahwa monggo kita hidupkan lagi dan kita usung bersama begitu. Jadi akhirnya kemudian kita hidupkan lagi begitu Pak. Sehingga ya ini tidak terasa serinya sudah sampai 268 dan ini adalah hari yang ke-8 setelah proses seminggu ini kita ada kembali begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta dari MWY atau Muhammadiyah with You yang setia menemani kita semua, terima kasih banyak telah menjadi peserta yang setia begitu. Jadi berkat Bapak Ibu inilah Muhammadiyah with You ini menjadi ramai gitu Pak Arkom. Dan kami berharap nanti semoga Pak Arkom mengisi tidak hanya sekali ini, tetapi semoga nanti kapan lagi berkenan untuk mengisi kembali. Karena kita saling memberikan penguatan ya untuk bisa sama-sama bisa bertahan dalam kondisi yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Saya lihat tadi di tamu-tamu saya ada salah satunya ini panutan saya ini. Idola saya ini ada Pak Erik Taufani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ini panutan saya juga, Mbak. Ustadz Arkom panutan saya. Ustadz Arkom panutan saya. Iya, tadi saya mengintip ada salah satu tamu saya ini ada Pak Ustadz Erik Taufani. Terima kasih loh Pak Erik Taufani ini sudah bergabung di tengah kesibukan beliau. Yang luar biasa. Kemudian saya lihat tadi ada dokter juga, dan salah satu tamu saya yang setia ini juga ada dari Muko-Muko Bengkulu, Pak Ustadz Arkom. Mungkin juga ada dari Medan dan yang lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu, karena ada yang dari Sampit juga dan lain sebagainya. Bahkan kita pernah kedatangan tamu dari Jeddah. Seperti itu. Kemudian ada dari Taiwan juga Pak Arkom. Dan semoga Muhammadiyah with You ini menjadi sarana silaturahim juga.
untuk bisa ya walaupun bertemunya hanya melalui online begitu nggih, tetapi semoga dengan saling melihat kita bisa saling memberikan support yang positif. Saya tidak berpanjang lebar, nanti monggo Pak Muhammad Lailan Arkom, Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya supaya kita bisa belajar dari beliau tentang ada cinta dari corona, momentum membangun kelekatan keluarga. Nah ini nih, menarik sekali judulnya karena ada kata cinta. Itu biasa kalau sudah cinta itu ada sesuatu yang bertahan lama ya Pak Arkom ya. Iya. Inje. Dan nanti kita simak bersama-sama nggih, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Arkom atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami malam ini. Saya memamitkan, ada beberapa dari pengurus yang tidak bisa serta, ada Pak Arif Jamali dan Bu Ekor ini karena beliau berdua sedang ada rapat membahas tentang vaksin, dan kemudian Bu Ria dan Pak Dede sedang dalam kesibukan yang lain. Pak Abdi tadi mau bergabung tapi ternyata listrik mati, jadi beliau pamit juga ini. Begitu. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke De Irwan. Silakan De Irwan. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Ratna Yunita yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan kamera agar sinyalnya menjadi stabil. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, dan sekali lagi kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara ketika narasumber menyajikan materi. Dan Bapak dan Ibu juga bisa bertanya melalui room chat tanpa harus menunggu sesi diskusi nanti, Bapak dan Ibu. Tetapi ketika Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti kami persilahkan ketika sesi diskusi. Gitu, dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dengan tema Ada Cinta dari Corona, gitu ya. Jadi merupakan momentum untuk membangun kelekatan keluarga yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Lailan Arkom, MPD. Pada beliau dengan segala hormat disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan dan Mbak Ratna. Ya, tadi sempat menanyakan, memang MHD itu singkatan yang populer di daerah saya, Mbak. Tapi orang sering mengatakan Mahmud begitu. Tapi ini sebenarnya kalau di daerah saya sangat akrab karena singkatan Muhammad itu M atau MHD. Jadi malah justru di tempat saya tidak mengenal istilah muh begitu. Baik, alhamdulillah. Kalau yang M saya familiar. Kalau yang M saya familiar, Pak Ustadz. Tapi kalau MHD itu saya cari-cari apalah ini. Iya. Bukan gelar kerajaan lah, jelas. Baik, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih sebelumnya atas undangan yang dari MCC PWMDY Muhammadiyah with You dalam program Muhammadiyah with You di malam hari ini. Saya sangat senang, sangat berbangga bisa bersama hadir dengan Bapak Ibu untuk belajar dalam diskusi kita malam hari ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita dalam kondisi sehat, lapang, dimudahkan, diringankan, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim secara virtual, dan juga saling tawasobil haq wa tawasobil sabr. Salat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Muhammadiyah dan yang mengikuti program Muhammadiyah with You, ya, hari ini malam ini saya diminta untuk berbagi, berdiskusi dengan tema Ada Cinta dari Corona. Gitu. Jadi kalau temanya ini seperti ala anak muda ya Mbak Ratna ya,
Iya, itu makanya tadi kata cinta itu menarik, Pak. Adalah apalagi lagi seru-serunya Korea, lagi ada banyak BTS dan sebagainya. Baik. Betul. Jadi kita ambil temanya itu ada cinta dari Corona, momentum membangun kelekatan dalam keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita pahami, kita ketahui bersama sudah mafhum, kita ini masih dalam kondisi yang wabah Corona. Kita masih masa wabah Corona, tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga wabah ini cepat berakhir. Namun sampai detik ini, fakta di lapangan virus yang bernama COVID-19 ini semakin beragam dan telah menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ini mulainya dari Wuhan di tahun 2019 di bulan Desember, yang pada akhirnya merambah ke berbagai negara, yang dulu kita mengira tidak akan pernah hadir di tengah-tengah kita, ternyata sekarang justru hadir mendekati kita, atau bagi orang-orang tertentu dicoba secara langsung di keluarga intinya atau pada dirinya. Nah, bagaimana Muslim, seorang Muslim ketika menghadapi Corona, tentunya Islam mengajarkan kepada kita dalam menghadapi musibah itu tidak perlu takut. Karena Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40 yang menegaskan kepada kita bahwasanya Allah itu selalu bersama kita, maka jauhilah rasa sedih, gundah, merana dan sebagainya, karena Allah itu selalu dekat bersama kita. Nah, modal terbesar bagi orang diajarkan dalam Islam, modal utama dalam musibah yang harus kita hadapi adalah sikap optimis. Optimis bahwasanya musibah, cobaan yang hari ini kita hadapi itu akan bisa kita hadapi dengan kelapangan, dengan mudah. Kita yakin kalau musibah ini sebenarnya terbaik buat kita, buat diri orang lain, buat lingkungan kita, dalam skala kecil sampai skala besar, dalam skala nasional maupun global. Jadi kita harus meyakini persepsi yang dibangun seorang Muslim itu adalah selain tidak larut dalam kesedihan dalam musibah, dia juga harus memiliki sikap optimis, yakin bahwasanya musibah ini akan segera berlalu dan bisa dihadapi. Kalau merujuk pada hadis, kita diajarkan dalam Sahihani itu riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jadi Rasul menegaskan kepada kita untuk jauh dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Kita tidak perlu berprasangka buruk kepada Sang Kholik, karena memang kondisi ini adalah sebuah ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa karena kita bisa menghadapinya dan menyelesaikan dalam ujian kali ini. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam program Muhammadiyah with You MCC ini juga Islam kita di ajaran Islam kita ini diajarkan bahwasannya segala sesuatu itu punya hikmahnya, termasuk diantaranya adalah musibah. Kalau hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, alangkah mengagumkan kondisi seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur.
dan itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, itu pun merupakan kebaikan baginya. Jadi kalau mengurai dari ayat di awal yang tadi saya sampaikan, termasuk hadis, intinya Islam itu memandang musibah adalah sebuah kebaikan yang diperuntukkan bagi diri kita dan alam semesta. Nah, tentunya corona ini juga kita harus punya paradigma positif, berpikir bertindak yang optimis, berpikir jernih, karena sesungguhnya ini ada banyak hikmah yang kita dapati untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu yang menjadi hikmah dari corona itu adalah, kalau saya menyebutnya, ada cinta dari corona. Nah, gara-gara corona, intensitas pertemuan orang tua terhadap anak semakin tinggi. Komunikasi, ruang komunikasi antara suami istri dengan anak semakin lebih banyak. Kita hari ini karena musibah, kita akhirnya ruang gerak kita terbatas, kita juga berkumpul dengan keluarga inti kita. Nah, hikmahnya yang menjadi sebuah pelajaran terbaik adalah karena dengan corona inilah akhirnya menumbuhkan kelekatan keluarga antar anggota keluarga satu dengan yang lain. Ini juga yang disebut dengan corona memperteguh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu kelekatan? Kelekatan itu singkatnya, ini mungkin banyak definisi nanti yang bisa kita temukan, tapi ini salah satu definisi yang bisa kita ambil maknanya. Kelekatan itu adalah ikatan emosional yang sangat kuat, yang itu dikembangkan oleh anak dalam konteks keluarga, yang dikembangkan oleh seseorang melalui berbagai interaksi. Ada suka, ada duka, ada marah, ada kecewa, ada senang, ada benci, dan sebagainya, yang melalui interaksi sedemikian banyak itu, interaksinya mempunyai arti khusus yang sangat dalam kehidupannya, terutama kepada orang tua. Nah, orang tua dan anak tentunya memiliki kelekatan, sejatinya memiliki kelekatan yang sangat kuat. Apalagi kekuatan kelekatan antara ibu dan anak. Karena anak tumbuh dari rahim ibunya, tumbuh di rahim ibunya dari usia 1 hari sampai 9 bulan, sekitar 9 bulan. Lalu nanti habis itu anak masih sama ibunya, menyusui 2 tahun, sudah hampir 3 tahun sendiri. Lalu usia kanak-kanak, ibu dengan anaknya interaksinya masih terus berlanjut. Bisa jadi setidak-tidaknya perhitungan mudahnya yang 5 tahun bersama, anak dan ibu itu selalu bersama dalam berbagai kondisi. Nah, maka ibu itu cenderung paling hafal dengan suara tangisan anak. Tangisan anak ini sedang lapar, pipis, ngantuk, itu sudah sangat populer. Mungkin begitu. Ya, saya sih nggak pernah merasakan ya, Mbak Ratna ya. Mungkin ya yang lain, Bapak, terutama ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat di sini banyak merasakan tentang bagaimana kelekatan antara anak dan orang tua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa harus ada kelekatan? Pertama perlu kita pahami, dalam rumah tangga itu harus ada kelekatan. Karena merujuk dari tujuan pernikahan, menikah itu untuk menemukan rasa ketenangan. Tenang, ada rasa
ada munculnya, terciptanya sebuah kasih dan sayang yang satu dengan yang lain mengikat. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bapak Ibu, ini banyak juga ini teman-teman saya yang hadir di sana. Ada juga tetangga, saudara. Selamat, saya nyapa dulu deh, Mbak. Selamat bergabung, selamat belajar bersama. Jadi ini kembali kita ke kalau dipertanyakan kenapa sih harus ada kelekatan? Ya pertama karena tujuan pernikahan itu untuk kasih sayang. Ya kalau kita urai, ya kalau kita mau mengurai, ya menikah itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu satu padanan katanya maskan, ya ini artinya rumah. Rumah itu tempat yang membuat orang itu hidup tenang, nyaman, sejuk, damai, senang, bahagia. Rumah itu menjadi penghalang orang dari aibnya, dari auratnya. Rumah itu tempat tinggal yang di dalamnya menjadikan kedamaian yang dari hiruk pikuk jalanan yang ada. Jadi sakinah itu menjadi sebuah tempat yang rumah itu menjadi tempat yang penuh dirindukan. Kalau suami bekerja di luar rumah, dia rindu ingin segera pulang ketika kedamaian rumah itu hadir pada dirinya. Begitu juga anak. Ketika beraktivitas di luar rumah, sekolah dan sebagainya, dia rindu untuk hadir ke rumah karena memang ingin tempat yang paling damai adalah rumah. Nah ini uraian singkat saja, Mbak Ratna dan Bapak Ibu. Saya tidak terlalu mendalam. Nanti kita fokus kepada kelekatan. Tapi saya ingin mengatakan kelekatan itu karena ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu padanan katanya juga adalah sikin. Sikin itu artinya pisau. Logika sederhananya, kalau anak kecil memegang pisau itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Tapi kalau Mbak Ratna yang pegang pisau, itu jadi sop nanti. Menu makanan banyak. Jadi sikin itu berumah tangga kalau tidak hati-hati juga akan melukai dirinya dan orang lain. Kalau berumah tangga tanpa punya ilmu, tanpa ada sikap yang didasari atas keridhaan Allah, tentunya juga akan membahayakan dirinya dan orang lain. Orang lainnya itu siapa? Ya pasangannya dan juga anak keturunan. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu inilah konsep makna dari rohmah dan mawaddah. Saya sebenarnya lebih kalau menggunakan konsep makna mawaddah itu ngambil Quraisy Shihab. Pak Quraisy itu mengatakan tidak ada terjemahan yang paling tepat untuk menerjemahkan mawaddah dalam bahasa Indonesia. Tapi beliau menggambarkan mawaddah itu adalah kosong-kosongnya suami dilapang-lapangkan istri, tapi dia tetap cinta, tetap sayang, tetap memberi, tetap berkorban. Begitu juga kosong-kosongnya istri dilapang-lapangkan suami, dan juga kosong-kosongnya suami dilapang-lapangkan istri. Kalau saja orang memahami makna mawaddah, tentunya jauh dari kata perceraian. Karena sesungguhnya dari mawaddah itu menunjukkan kepada kita bahwasannya kekurangan yang ada pada pasangan kita itu sesungguhnya jalan ibadah dan pengorbanan yang memang diajarkan dalam Islam. Nah, ar-rahmah di sini adalah munculnya rasa simpatik, empatik, rasa kasihan dan sebagainya. Ini sedikit menyinggung saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya menyinggung sedikit. Lalu yang berikutnya, mengapa harus ada kelekatan? Kalau kita merujuk Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1,
bahwasanya Allah berfirman, ya ayuhan nas taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini yang di bold kuning ya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta dan dengan namanya kamu saling menjaga kekeluargaan. Di ayat yang lain Allah firmankan, ku anfusakum wa ahlikum naron, jauhkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, itulah perlu kelekatan, karena rasa kasih, rasa sayang, saling memberi, saling berkorban, munculnya rasa kekeluargaan itu akan bisa didapati melalui kelekatan. Kelekatan dimaksud adanya investasi emosi antara ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, ibu dengan anaknya, dan seterusnya, yang itu menjadikan mereka saling terikat satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Bapak Ibu ya rahimakumullah, kelekatan itu menjadi penting. Alasan yang ketiga adalah karena memang dalam ayat Al-Quran Allah pernah memerintahkan, menyeru kita untuk masuk surga bersama-sama. Tuh Mbak Ratna, Bapak Ibu semuanya, Mas siapa tadi, mohon maaf tadi saya. Irwan. Mas Irwan. Dan panutannya Mbak Ratna tadi si Erik ya Mbak ya. Mas Erik. Dari Pak Ustadz Erik. Seruan masuk surga bersama. Kita itu ternyata di Al-Quran Allah itu pernah menjelaskan akan ada berkumpulnya anak keturunan. Suami, istri, anaknya, cucu-cucunya berkumpul bersama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shala min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yakni surga Aden bagi mereka ke dalamnya bersama orang-orang soleh. Siapa itu orang-orang soleh itu? Ayah-ayahnya, bapak-bapaknya, istri-istri dari ayahnya, dan anak-anak dari ayahnya, serta cucu-cucu dari keluarganya. Nah, di ayat At-Tur ayat 21 firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, yakni tidak dilepas, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak ingin menghuni surganya Allah, apalagi surganya itu bersama anak istri kita, dengan orang tua kita, dengan cucu-cucu kita, dan itu memang ada dalam ayatnya, dan dalam hadis bahkan dipertegas, bahkan orang tua atau anak bisa menarik keluarganya untuk masuk surganya Allah. Kalau merujuk dari hadis dari Ibnu Majah, sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun bertanya, anna hadza, fayuqal bi istighfari waladikalak. Jadi ketika orang itu diangkat derajatnya, dalam hal ini masuk ke surganya Allah, lalu dia bertanya, dari mana ini kok bisa masuk surga? Lalu dia, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anak yang soleh, anak yang baik, yang senantiasa mendoakan dan beramal baik, amal salih, itu bisa menarik orang tuanya yang dalam posisi lemah. Nah, ini masuk surga bersama-sama. Jadi penting kita membangun kelekatan. Maka ayah jangan pernah lelah, ibu jangan pernah lelah untuk sama-sama kita mendekatkan anak secara terus-menerus, membangun kelekatan.
anak akan ingat sama kita tentunya ketika emosi itu sudah sangat terikat. Sebanyak interaksi yang kita lakukan tentunya membuat kita itu bisa membawa pada surganya Allah. Baik, ini ya baiti jannati, begitulah kira-kira. Nah, baik. Yang berikutnya, mengapa kita harus melekatkan kelekatan keluarga itu harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, diskenariokan secara sungguh-sungguh? Ya karena realitas sosial kita ada kriminal, narkoba, tawuran, kelitih, hamil luar nikah, tatanan nilai dan moral sudah semakin rusak, kejahatan yang ada LGBT, ada pelaku dari cybercrime dan sebagainya. Belum lagi realita yang lain adalah non kriminal, ada anak yang hidup dengan kurang perhatian, kasih sayang, haus dari kasih sayang orang tuanya. Ada anak yang lahir dalam keadaan diabaikan oleh keluarganya. Ada anak yang hidupnya terlalu manja, lemah daya juangnya, tidak punya target dalam hidupnya, pencapaiannya, manajemen waktunya buruk dan sebagainya. Ini realita. Nah, realita-realita inilah yang membuat kita harus membangun kelekatan agar mendidik anak menjadi lebih muda. Karena yang ketika mendidiknya itu yang hadir bukan lisan semata, bukan mata semata, bukan tangan semata, bukan kaki semata, bukan telinga semata, tapi hati. Hati dan nilai-nilai transendental lah yang menjadikan kita bergerak dan tergeraknya anak, sehingga anak-anak kita itu menjadi hubungannya sangat kuat dengan kita. Mungkin Mbak Ratna dan Bapak Ibu semuanya pernah kan banyak kisah bagaimana seorang ibu sangat lekat dengan anaknya. Anaknya yang jauh di sana kena musibah, tapi detak orang tuanya sangat kuat. Nah itu kan menunjukkan salah satu yang nggak bisa dilogikakan, sangat irasional, tapi itu terjadi. Jadi kalau kita pikir-pikirkan, sebenarnya anak kita terpisah dari dinding saja itu sudah kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi anak itu yang satu di Medan, yang satu di Jogja misalnya, itu kan kita nggak tahu. Maka kalau nggak kekuatan doa ibunya yang akhirnya mengontrol dirinya, menyelamatkan anak keturunannya dari bahaya. Nah, yang begitu itu kan kalau bukan karena kelekatan, tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kelekatan itu punya sangat positif kalau kita lakukan intens. Dengan kelekatan, anak menjadi percaya diri, peduli, komunikatif, bersikap empatik, simpatik, terbuka, pemberani, penyayang, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak itu tidak dilekatkan, tidak ada sebuah kesadaran orang tua untuk membangun kelekatan kepada anaknya, maka yang terjadi anak bisa tumbuh dalam pribadi yang tertutup, agresif, penakut, acuh tak acuh, kasar, mudah marah, minderan, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah ekspresi dari psikologi yang ditampilkan oleh anak karena memang tidak adanya kelekatan. Bapak Ibu, terutama ini bagi saya juga Pak Bu, sebagai orang tua muda, ya orang tua muda ini juga ya kalau nggak banyak belajar, kalau nggak banyak peka lihat keadaan, tentunya anak-anak sekarang juga sangat rentan. Kalau dimarahin anak-anak sekarang juga kan bisa ke media sosialnya. Ternyata ada yang hadir yang lebih ramah daripada kita. Bisa jadi ternyata adalah komunitas pengguna narkoba atau kaum LGBT atau apa mendekati anaknya. Memang anak-anak sekarang
kalau tidak hati-hati, karena dunia mereka tidak hanya seperti dunia kita di dunia nyata, mereka punya dunia maya. Kalau dulu kita bermain lalu terdengar oleh orang tua kita ucapan kita kasar, orang tua langsung negur. Tapi kalau kita nggak bisa dengar anak-anak kita itu berkata kasar melalui handphonenya, di komunitasnya dan sebagainya. Ini kalau bukan pakai kelekatan yang sangat kuat, tentunya kontrol nilai itu akan sangat sulit terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, ini sedikit saja, mengapa harus ada kelekatan? Alasan yang keberapa ini? Yang keenam ya kayaknya. Tumbuh anak. Kita tahu Allah berfirman, Allah min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida la'alakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati, dan bersyukur. Kita lihat, kita ini tumbuh secara fisik dari proses tin, nutfah, alaqah, mudghah, idhamah, lahman, dan pada akhirnya kita menjadi tahapan yang ketujuh di sini, menjadi bayi. Nah, kita ini tumbuh dari dua unsur fisik dan psikik yang Allah katakan la ta'lamuna syai'a, nggak tahu menahu. Maka perlu dididik. Tapi Allah kasih potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang itu perlu dididik anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu tumbuh secara manusia yang utuh dan bisa menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Maka kalau punya anak ini kan bukan seperti ayam ya Baratna Mas Irwan ya Mas. Ya dapat keluar anak selesai, habis itu ayah sibuk dengan aktivitasnya, ibu sibuk dengan aktivitasnya, anak tumbuh kembang dengan lingkungan yang tidak terkontrol, yang tidak didesain, yang tidak diatur sedemikian rupa, akhirnya justru yang terjadi anak sehat secara fisik, tinggi badannya, wajahnya cantik, ganteng, rupawan, tapi kepribadiannya mengalami persoalan. Ini yang hati-hati. Bapak Ibu, kita sekali lagi kelekatan ini menjadi penting. Karena alasan lain dari banyak alasan harusnya membangun kelekatan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, terutama dalam keluarga, itu karena memang adalah anak itu tumbuh secara fisik dan non-fisik. Inilah kira-kira ya, ini penggambarannya. Saya cukup dari sini saja. Non-fisik, lalu ini ada ruh, ada jasad, ada jiwa, ada kolbu, ada akal, dan ada nafsu. Nah, belum lagi nanti tahapan-tahapannya di sini. Tahapannya tumbuh kembang anak secara fisik, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun, ya fisik, otak, dan intelektualnya, perkembangan bahasanya, perkembangan otaknya dan sebagainya, yang sampai pada akhir di usia kanak-kanak. Masuk ke usia remaja, dewasa, yang terus masih perlu dididik. Tapi yang terjadi di masyarakat kita kan enggak, kadang sudah dewasa dianggap berhentilah proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak tersebut. Bapak Ibu, ya ini yang dewasa, mulai akhirnya sampai pada akhirnya tua, dan fisik pada akhirnya melemah, yang kulit tadinya kencang jadi keriput, seolah-olah menggambarkan kulitnya itu sudah ditarik oleh tanah, mau disedot begitu supaya ya, terus ada tulang juga semakin melemah dan sebagainya, mata juga dan sebagainya. Ini menjadikan proses manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, ya
tentunya bicara kelekatan, di alasan kelekatan mengapa, lalu berikutnya pola dalam kelekatan itu hubungannya erat dengan pola asuh terhadap anak. Anak itu, saya mengambil kata Bakhtiar Nasir ya, ayah itu tidak hanya mencari nafkah doang. Lebih dari itu, anak membutuhkan ruh dan pemikiran dari ayahnya. Buat apa kerja capek-capek, Anda besarkan badannya, sekolahin dia, tapi imannya, jiwanya suatu saat jika dirampok oleh orang lain. Nah ini menjadi PR saya juga sebagai ayah dari anak-anak dan tentunya juga bagi kita semua. Nah, pola asuh yang dikenal itu ada 4. Ya, ini ada pola asuh yang terkenal dengan otoriter. Anak, orang tua itu berperan sebagai bos. Anak di bawah kendali atau bahkan seperti dalang. Anak itu wayangnya, ayahnya, orang tuanya adalah dalang. Atau ada pola asuh yang permisif, hubungan orang tua dan anak itu memiliki tingkatan hangat yang tinggi, namun terkontrol oleh orang tua. Kadang-kadang terlalu akrab, tapi tidak bisa memisahkan di mana orang tua, di mana ruang ketika tidak perlu ada diskusi dan sebagainya. Lalu ada pola asuh yang yang dikenal dengan pola asuh otoritatif, yakni orang tua memiliki kontrol yang tinggi dalam kehidupan anak dan menjaga hubungannya, bersikap tegas namun fleksibel. Nah, yang terakhir juga ada pola asuh tidak terlibat sama sekali. Itu abai, tidak hadir dalam kehidupan anak, sehingga kehidupan tetap memperhatikan kebutuhan mereka, ya makannya itu dikasih, tapi abai dalam kebutuhan non fisiknya. Imannya, pembelajaran keimanan, bagaimana berakhlak yang baik itu diabaikan atau dipindahkan kepada pihak yang lain. Bisa jadi kepada pembantunya, pada sekolah semata, seolah-olah itu tidak menjadi kewajiban bagi ayah. Bapak Ibu rahimakumullah, para peserta Muhammadiyah Video MCC yang pada malam hari ini bersama kita, bagaimana membangun kelekatan, apa saja ya bisa. Ini kan momen nih, corona ini membuat ruang geraknya terbatas. Kita bisa bangun sholat berjamaah subuhnya, diperhatikan ruku anaknya, sujud anaknya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diputuskan Muhammadiyah, tidak, bagaimana ibadah anak, bacaannya, wudunya. Kan menarik kalau anak kita lihat dari wudu, nah walaupun sudah besar, diingatkan, diajarkan. Kadang sebagai orang besar, saya juga merasakan, kadang-kadang walaupun sudah jadi orang tua, tapi orang tua itu menegur kita dan memperlakukan kita seperti anak, ngingatin sholat Arkam gitu. Itu rasa saya itu senang, kayak berarti kadang-kadang kita diposisikan sebagai anak, ibu masih membuat kita, memposisikan kita sebagai anak dan sebagainya. Lalu membangun kelekatan dengan makan bersama, sambil makan bercerita satu dengan yang lain, ya berrekreasi yang sederhana-sederhana ya tentunya karena corona begini, ya berdiskusi, tukar pengalaman, lalu membuat program kegiatan, agenda harian keluarga, terlibat dalam merancang masa depan keluarga. Kalau anak-anak kita sudah besar, sudah saatnya kita ajarkan untuk terlibat bagaimana setahun ke depan, apa saja aktivitasnya, nanti bagaimana. Ini kan banyak hal. Dengan begitu, anak melihat kita hadir ketika sholat, hadir ketika dia bingung, hadir ketika dia senang, hadir ketika dia rindu, hadir ketika dia dalam berbagai situasi dan kondisi. Bapak Ibu,
corona hadir, salah satu hikmah musibah ini kita diminta untuk membangun kelekatan. Karena nanti kita berharap corona ini selesai, tapi kelekatan tidak pernah selesai. Mumpung masih bisa bersama, intensitasnya masih tinggi bersama, yuk sama-sama kita untuk membangun kelekatan yang kuat antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya ingin katakan, sejatinya tidak ada yang bisa menggantikan peran orang tua sebagai pendidik. Sekalipun anak dididik di lembaga terbaik oleh pendidik yang hebat. Sejarah membuktikan banyak tokoh besar lahir dari ayah ibu yang membangun kelekatan dan kekuatan bersama anak-anaknya. Masa pandemi COVID mengajarkan kita kembali pada kesejatian orang tua di lembaga bernama rumah tangga. Ini sekian dari saya, Mbak Ratna dan Mas Irwan. Saya kembalikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Irwan. Baik, terima kasih kami aturkan atas materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada langsung, kami mohon untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu, dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, kami persilakan Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room. Monggo Bapak dan Ibu. Tanpa harus raise hand terlebih dahulu, karena kami kesulitan untuk memantau, jadi Bapak dan Ibu silakan untuk langsung mengaktifkan suara terlebih dahulu, di unmute begitu J, Bapak dan Ibu. Monggo kalau ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Tidak harus yang berkeluarga dulu yang mau bertanya ini. Ini Mas Fikri ini mau ada pertanyaan enggak ini yang mau berkeluarga nih, Mas Fikri Wildan. Waduh. Terima kasih Ustadz Arkom penjelasannya, luar biasa sekali. Ya, sama-sama. Barangkali mau bertanya? Kalau mau ya, Dek Fikri. Konsultasi calon. Ini di room chat sudah ada yang ya. bertanya, tapi mungkin beliau sedang mengetik. Atau Bu Rita Zuliana mau bertanya secara langsung juga boleh, Bu, silakan. Monggo Bu Rita. Saya mau tanya Ustaz. Jesse. Iya, monggo. Lo mau konsulnya ke Ustadz loh ini loh. Devi ini mau tanyanya ke Ustadz kok ini. Ya, silakan. Jadi kan di masa pandemi ini mungkin sebagian orang tua juga mengalami merasakan ya, seluruh keluarga merasakan mungkin kejenuhan pola yang terbangun di keluarga ketika dulu sebelum pandemi anak-anak terbiasa sekolah, sehingga di pandemi ketika pandemi mereka full kebanyakan di rumah. Nah, ada beberapa dan mungkin kebanyakan yang mengeluhkan bahwa semakin lama anak di rumah itu malah semakin nggak kekontrol atau semakin ya mungkin ada kejenuhannya masing-masing sehingga menyebabkan anak-anak mengalami harus punya ekspresi lain dan akhirnya mencari kegiatan atau keluar dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Ustaz bagaimana nih Ustaz? Ketika ternyata dengan saking lamanya ini pandemi ini akhirnya malah menjadi jenuh gitu. Terima kasih. Ya,
Mohon maaf Ustadz, menyela, mungkin ini bisa digabungkan langsung pertanyaan yang ada di room chat dari Bu Rita Zuliana. Jadi ini pertanyaannya hampir sama di Ustadz. Assalamualaikum, mau tanya, anak sekarang sudah banyak yang tidak bisa lepas dari handphone meskipun kita membersamainya. Dan kita sudah berusaha mengalihkan ke hal yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Gitu Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab untuk dua pertanyaan, sih. Baik, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih saudari penanya Bu Rita dan Mas Fikri ya. Saya kira tadi mau cari jodoh Mas Fikri. Ini mumpung ada Mbak Ratna di sini. Ini Ustadznya Mualim ini. Ustadznya Mualim ini. Di belakangnya sudah ada kriteria tuh Bu, Mbak Ratna itu di belakang. Baik. Memang begini, kalau bicara jenuh ya kita tidak bisa menyangkal kalau semua itu sudah mengalami titik jenuh. Tapi memang ini kan tidak ada pilihan, dan ini bukan pilihan kita, bukan karena siapa-siapa, tapi ini memang sudah menjadi, perspektifnya adalah ini sebagai sebuah ketetapan yang Allah sudah berikan. Maka yang harus dibangun adalah ya kita pasrah dengan keputusan ini, dan kita tetap yakin bahwasannya kondisi ini bisa kita hadapi. Nah itu, karena itu membangun persepsi itu, iyakum wazonna tadi itu, jauhkan dari prasangka. Prasangka di sini adalah Allah. Kadang-kadang kan kita juga lelah, sudah hampir 2 tahun, ya Allah begini dan sebagainya. Ya kita memang harus saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak dipungkiri. Nah, bagaimana agar kita tidak jenuh? Ya, kita punya variasi yang lain yang bisa kita kembangkan, yang tahu betul tentang minat dan kemampuan anak-anak kita adalah orang tua mencoba membuat sebuah agenda atau kesepakatan yang bisa menjadikan anak itu terlibat aktivitas yang positif. Kalau kondisi begini ya memang kalau persepsinya itu harus dengan anak belajar seperti sekolah, tentu kita akan kelelahan. Karena di guru saja itu ya hanya dia guru matematika, tapi juga jago fisika, jago bahasa Inggris, bahasa Arab, dia jago kan enggak. Apalagi orang tua dengan keilmuannya. Tentunya kita juga harus menyadari untuk menurunkan ekspektasinya. Jangan itu juga yang membuat imun kita menjadi lebih kuat. Betul ya Mbak Ratna ya, imunnya jadi kuat kalau tanpa stres dan sebagainya. Ya dengan mengajak anak memberi ruang dia untuk bergerak keluar selama itu jelas apa dan bagaimana dengan siapa dia melakukan, tentunya bisa-bisa saja dilakukan, Mas Fikri. Dan ada ininya lah. Apalagi ini kan kita udah setahun lebih, tentunya kita sih seperti ini. Itu Mas. Kalau Mas Fikri saja lihatnya sudah sangat lelah Mbak Ratna, apalagi yang punya anak-anak ini ya Mas Fikri. Ya, mungkin ini begini Ustadz, lelahnya karena ngurusin anak-anaknya orang tua ya. Karena dimualimin kan, benar. Iya. Baik, begitu ya Mas Fikri ya. Baik, terima kasih Mas Irwan. Tadi juga disampaikan Mbak Rita bagaimana melepaskan anak dari ketergantungan, karena sekarang apa-apa kita ini terlanjur ya Bu Rita dan Bapak Ibu semua, karena memang kondisi corona ini gadget itu menjadi kebutuhan. Kalau saya ditanya ya tegas saja, ada satu masa kita harus tegas tanpa kompromi, intinya tidak boleh kita harus punya sikap yang jelas. Nanti
kita harus cepat putuskan kondisi seperti ini ketika kita melihat ini sudah terlalu jauh pengaruhnya, pengaruh negatifnya maksud saya, pengaruh negatifnya. Dengan membuat kesepakatan dan sebagainya dengan komitmen asal, biasanya yang membuat kita tambah lelah itu karena di antara kita selaku suami istri itu suka tidak tidak kompak, tidak kompak. Nanti ayahnya bilang udah lah Bu, ya apa-apa, atau ibunya yang membela anaknya sehingga anak punya ruang untuk cari suaka untuk dia tahu di mana letak ibu ketika sisi lemahnya di mana, termasuk di ayah di mana, sehingga dia berperan. Ya bismillah, terlepas dari cara-cara yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sama-sama, jangan pernah lepaskan doa untuk anak kita. Ya di sujud-sujud kita, di sholat-sholat kita, di setiap saat kita, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita, pokoknya doakan terus anak-anak kita terus sampai terlepasnya ruh ini dari badan kita, yang itu juga menjadi kekuatan pendorong terbesar yang Allah sudah janjikan akan menjadi sebuah. Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak bisa berbuat, yang turun mendidik itu Allah langsung yang hadir, Allah langsung yang menggerakkan dengan skenarionya sehingga anak kita itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu Bu Rita, bisa jadi belum sepenuhnya dari harapan dari jawaban dari pertanyaan Bu Rita tadi. Terima kasih, Mas Irwan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban yang sudah disampaikan untuk 2 pertanyaan kita pada malam hari ini. Saya memantau juga di room chat, ini tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebagai penutup, Ustadz Arkom dapat memberikan kata penutup atau sebagai penutup. Baik, terima kasih Mas Irwan, Mbak Ratna, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ini ada Pak, mati listriknya. Ada Pak Abdi, iya. Ada Pak Isnawan juga ini, Z. Masya Allah. Oh, ada Ustadz Isnawan, ada Ustadz Abdi Satria. Z. abang dari Medan ini. Jadi terima kasih atas pertemuan kita malam hari ini. Sebagai closing statement pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, bagi orang beriman itu corona ada penuh hikmah. Hikmah yang satu di antara banyak hikmah itu adalah menjadi momentum kita untuk mengikat, membangun kelekatan antara suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap orang tuanya, sehingga kelekatan itu menjadi kuat yang menghantarkan suksesnya keluarga itu di dunia dan akhirat, yang pada akhirnya bisa berkumpul di surga Allah bersama anak keturunannya hingga dari orang tua hingga anak keturunannya secara terus-menerus. Bapak Ibu, terlepas nanti corona nanti berakhir, kita perlu pahami kelekatan itu sebuah proses yang harus disadari dan harus didesain sedemikian rupa. Harus dibangun kekuatan kelekatan antara kita dengan anak-anak generasi kita. Karena itulah yang menjadikan kita bisa selamat di dunia akhirat. Mungkin itu Mas Irwan, sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak Abdi Satria, Bu Ratna, Bapak Ibu. Ini ada Bu Misma, ada
Oh, ada Pak dari Qatar, Isnawan. ada kakak saya juga nih. Oh, Ada, Masya iya, Allah. J. ada Kak Nisa. Baik. Demikian dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ustadz Arkom yang sudah memberikan pengajian pada malam hari ini, yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, dan ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini Bapak dan Ibu dapat kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari, dan selebihnya kita juga dapat meneruskan kembali informasi atau ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah Muhammadiyah Wicu dimanapun berada, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak kata sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arkom. Ya, sama-sama Mbak Ratna. Semoga nanti kapan lagi berkenan mengisi lagi Ustadz. Insya Allah. Makasih Pak Isnawan, Bang Satria. Ya Pak Arkom, sehat-sehat ya. Ada istri saya, Lia. Jadi keluarga berarti berkumpul deh Ustadz. Ini ada Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Iya, berkumpul juga di Zoom ini, Masya Allah, dukungannya luar biasa. Ini ternyata saya. Oke, yo, Mbak Ratna pamit, Mas Eri, dan sebagainya. Monggo, derakan Ustadz, J. Amin, Mbak Ratna semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bandi. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bandi, Inje. Ustadz Eri kapan lagi nih memberikan tausiahnya sebagai narasumber? Kapan meluangkan waktu lagi untuk MBY? Ya insya Allah monggo aja Mbak diatur. Siap. Nanti Abdi biar Pak Ustadz Abdi yang menghubungi Ustadz Erik ini. Ini kakanda saya juga ini. Kumpul dalam satu Zoom ini. Luar biasa supportipun. Baik. De Irwan, terima kasih banyak De Irwan sudah membantu mendampingi malam ini De Irwan. De Irwan sudah live. Ini kemarin adiknya De Irwan habis sakit, jadi makanya kemarin De Irwan belum bisa bergabung dengan kita semua Bapak Ibu. Kita doakan semoga adiknya De Irwan diberikan kekuatan ya untuk bisa segera fit kembali. Kalau sembuh insya Allah sampun dinyatakan sembuh, kemarin terkena DB. Dan semoga nanti berangsur membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada diskusi? Ada, mohon izin Mbak Ratna. Izin Bu Triwayuning, sehat selalu Ibu. Semangat ya loh. Amin. Ini. Yang penting terdengarkan. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Izin monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunit pamit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak Isawan matur nuwun menika nyelakan bergabung. Ya. Barengan karo PPA rapat vaksin. Oh, berarti Pak Ayi. Pak Ayi barang Pak Ayi barang. Baik Bapak, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tutup nggih. Insya Allah besok malam kita ketemu kembali. Besok temanya tentang psikologi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kita semua nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.